Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 136. Istrinya, Selena Taylor, adalah seorang wanita yang sangat cantik. Di samping mereka, Scar tertawa dingin setelah mendengar apa yang dikatakan Ned. "Hei, apakah Brother Scar juga ingin bermain?" Ned menyeringai dan mencoba untuk menyanjung Scar. "Sudahlah, aku tidak tertarik pada wanita." Scar tersenyum dingin dan menatap Jack. "Anak muda, aku akan mengabulkan keinginanmu, dan mengikutimu ke gedung yang ditinggalkan. Di mana asyiknya, jika kami tidak menghabisimu di kuburan yang kamu pilih sendiri. Ayo kita pergi." Jack tertawa dan berjalan menuju gedung yang ditinggalkan. Scar dan yang lainnya, mengikuti di belakangnya dengan kecepatan biasa. Mereka juga berjalan dalam posisi membentuk setengah lingkaran, untuk mencegah Jack kabur. Segera, sekelompok orang memasuki gedung yang ditinggalkan. "Anak muda, bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan untuk hidup hari ini, berdasarkan fakta bahwa kamu telah melayani Daxia selama 5 tahun. Sekelompok orang mengepung Jack di tengah. Ned menyeringai dan berkata, "Kamu bisa menelepon istrimu, dan memintanya untuk datang ke sini. Lalu, bersujudlah 100 kali, dan mohon kepadaku untuk membiarkan istrimu pergi dan tidur denganku. Aku akan membiarkanmu hidup, jika kamu melakukannya. Bagaimana dengan itu?" "Ya, agar putrimu tidak perlu melihat bos kami sedang bercinta dengan istrimu." Pria lain dengan rambut kuning menyeringai dan berkata. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, ekspresi Jack sudah menjadi gelap. Dia tidak peduli apa yang orang katakan tentang dia, tetapi dia tidak bisa mentolerir orang yang menghina istri dan putrinya. Gerakan Jack sangat cepat. Dia menerjang ke arah pria berambut kuning dan meninju lehernya. Kretek. Suara renyah tulang patah di leher bisa terdengar. Pria dengan rambut kuning jatuh ke tanah, dan berhenti bernapas, mati. "Aku membunuhmu lebih dulu, karena kata-kata yang kamu ucapkan." Jack menatap mayat di tanah dengan dingin. Kata-katanya membuat semua orang yang berada di sekitarnya merasa ketakutan, mereka tidak bisa tidak mundur 2 langkah ke belakang. Ned dan anak buahnya, yang awalnya terluka setelah dipukuli oleh Jack sewaktu di KTV, mereka merasa gemetar ketakutan, dan tidak berani maju. Ned mengingatkan mereka, "Semuanya, hati-hati. Dia bukan orang yang sederhana, kalau tidak, aku tidak akan meminta begitu banyak orang dari Master Howard. Persetan denganmu. Ambil senjata kalian, pergi dan bunuh dia." Scar melihat apa yang terjadi, segera melambaikan tangannya dan memerintahkan. Dalam hitungan detik, lebih dari selusin orang sudah membawa parang atau pipa baja di tangan mereka, segera bergegas menuju Jack. "Hei, aku memberimu pilihan dan kamu menolaknya. Sekarang, kamu mencari kematian." Mata Ned terlihat ganas, saat dia melihat ke arah sekelompok orang yang bergegas menuju Jack. "Kalian sekelompok sampah yang tidak berguna. Kalian tidak bisa bertarung sebagai pria sejati, tetapi pasti juara dalam pengkhianatan." Jack memiliki tatapan menakutkan di matanya. Dia mengambil parang dari tangan salah satu kelompok mereka, dan dengan beberapa gerakan, beberapa orang di sekelilingnya mengalami luka di leher mereka. Wush, wush. 7 atau 8 orang di dekat Jack menutupi leher mereka, dan rasa sakit tertulis di seluruh wajah mereka. Satu demi satu, mereka jatuh ke tanah, mati. Beberapa orang yang tersisa, mereka sangat ketakutan ketika mereka melihat pemandangan di depannya, sehingga mereka menelan seteguk besar air liur mereka sendiri. "Persetan denganmu, serang." Bab 137. Scar tidak berani bertindak sembrono, dan bersiap untuk menggunakan serangan massal, setelah dia melihat betapa menakutkannya Jack. "Serang." Bawahan Scar lainnya, bergegas maju dan mengepung Jack, setelah mendengar perintah dari Scar. Mereka bergerak melingkari Jack, yang membuatnya berada di tengah kerumunan. Jack sangat cepat, meskipun begitu banyak orang bergegas ke arahnya, tidak ada dari mereka yang bisa mendekatinya. Mereka bergegas maju satu demi satu, tetapi masing-masing dari mereka, dihabisi oleh parang yang ada di tangan Jack. Beberapa dari mereka, hanya melihat bayangan parang sekilas, sebelum mereka mati dan kepala mereka tidak lagi berada di leher mereka. Tidak mungkin. Kurang dari 5 menit kemudian, seluruh tempat itu penuh dengan mayat dan bau darah yang memenuhi ruangan. Berdiri di belakang, Ned dan anak buahnya yang sedang menyaksikan peristiwa itu, mereka awalnya bisa tersenyum. Di mata mereka, Jack tidak akan mampu bertahan dari serangan begitu banyak orang.
Dia akan mati dalam pertarungan kelompok ini. Tanpa diduga, kejutan memenuhi diri mereka setelah mereka menyaksikan adegan selanjutnya. Senyum di wajah mereka secara bertahap menghilang dan digantikan dengan ketakutan yang mendalam. Jack masih berdiri di sana, meskipun telah melakukan pembunuhan besar-besaran. Tenaganya masih sangat kuat dan tidak terlihat berkurang sedikit pun. Bagian yang paling penting adalah, Ned sudah mengetahui kalau Jack memakai sepasang sandal, namun, dia masih bisa bergerak dengan cepat. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Anak muda, kamu pasti telah menghabiskan semua energimu. Bukankah tanganmu merasa lelah dengan membunuh begitu banyak orang? Semuanya, sudah waktunya kita bertindak. Scar akhirnya bergerak, dia mengangkat parang yang ada di tangannya, melangkah maju dan melompat tinggi ke udara. Dia memegang parang dengan kedua tangannya, langsung mengarahkan kepada Jack, dan ingin memotong Jack menjadi dua bagian. Harimau lapar menerkam mangsanya. Jack tersenyum dingin saat melihat pose menakutkan lawannya. Dia tiba-tiba bergerak, ketika parang Scar tinggal beberapa sentimeter darinya. Kali ini, Jack bergerak lebih cepat dari sebelumnya, yang membuat mata Scar sedikit kabur, dan dia menyadari Jack sudah menghilang. Parangnya meleset dari sasaran. Bagaimana ini mungkin? Setelah serangan Scar meleset, dia diam-diam tersentak kaget. Dia tahu betul bahwa, betapa ganasnya gerakan ini, dan hampir tidak mungkin bagi seseorang mampu menghindarinya. Setelah seseorang terkena pukulannya, meskipun pihak lain menahan serangannya dengan beradu senjata, sebagai akibatnya, orang itu akan mati atau paling tidak terluka parah. Beberapa hari yang lalu, dia menggunakan jurus ini untuk membunuh seseorang. Dan hasilnya sangat memuaskan. Pada saat dia tenggelam dalam pikirannya, tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Dia merasakan angin dingin bertiup dari punggungnya, dan ada parang panjang yang menembus tubuhnya dari belakang. Crash! Ini tidak mungkin. Mata Scar terbuka lebar, kemudian dia berlutut di tanah, dan tubuhnya ambruk begitu dia melihat parang yang menembus tubuhnya. Dia berhenti bernapas, mati. Brother Scar. Ya Tuhan. Brother Scar sangat kuat dan... Tidak mungkin. Brother Scar benar-benar mati. Orang-orang yang tersisa, awalnya merasa lega ketika mereka melihat Scar beraksi. Mereka sangat yakin, itu adalah akhir dari hidup Pang ini, ketika Scar mengambil tindakan. Mereka tidak pernah menduga, tangan kanan Bos Howard, Brother Scar, terbunuh dengan cara yang sangat mengerikan. Cepat, lari. Ned menyadari masih ada sekitar selusin orang yang tersisa, dan mereka jelas bukan lawan Jack, sehingga dia siap untuk melarikan diri. Sampah seperti kamu ingin lari. Jack tersenyum dingin, dan melihat beberapa parang tergeletak di bawah kakinya. Dia menendangnya, terbang dan mengenai salah satu kaki Ned dari belakang. Arg! Ned menjerit memilukan dan berteriak sangat kesakitan, sehingga dia berlutut dengan satu lutut. Bab 138. Salah satu kakinya berlutut di tanah, dan kaki yang lainnya berjongkok. Dia mencoba untuk berdiri, tetapi rasa sakit yang dia alami di kakinya, menyebabkan kakinya gemetar dan dia gagal untuk berdiri, meskipun berulang kali dia mencobanya. Dia menggertakkan giginya, berbalik dan menoleh ke belakang. Jack bergerak sangat cepat, seolah-olah dia berubah menjadi bayangan, dan anak buah di belakangnya yang tersisa, jatuh satu demi satu, mati terbunuh. Bangunan yang ditinggalkan ini, telah berubah menjadi neraka di bumi. Untuk bertahan hidup, Ned menggertakkan gigi, dan mencoba mencabut pisau dari kakinya dengan sekuat tenaga. Tarikan itu sangat menyakitkan, sehingga otaknya hampir membeku dan dia hampir pingsan. Darah sudah membasahi celananya, setelah dia mencabut pisaunya. Setelah beristirahat sebentar, Ned berhasil berdiri dan terhuyung-huyung, saat mencoba melarikan diri keluar dari bangunan tersebut. Namun, orang-orang di belakangnya, tak satupun dari mereka yang masih berdiri. Jack tersenyum dingin, dia segera berlari dengan cepat, dan tiba-tiba sudah berdiri di depan Ned. Kakak, aku mohon, tolong lepaskan aku. Aku bersedia menjadi pelayanmu. Aku bisa memberimu uang, aku bisa memberimu banyak uang. Ned berbalik untuk melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Dia sangat ketakutan sehingga dia gemetar saat berbicara, dan keringatnya terus-menerus menetes di dahinya. Pada saat ini, dia baru menyadari, orang macam apa yang telah dia singgung kali ini. Sekarang, dia sudah mengerti, mengapa dan Jamisan, seorang petarung nomor satu keluarga Clark, harus membungkuk dan merendahkan diri kepada pemuda ini. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak menghargainya.
Jack memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Crash. Dia berjalan ke arah Ned, langsung memotong lehernya dengan satu gerakan cepat. Mata Ned terbelalak tak percaya, seolah-olah dia menyesal telah memprovokasi Pang ini, namun, semua itu tidak pernah terucapkan dari mulutnya, karena dia sudah mati. Jack segera berbalik, mengambil sebatang rokok dan menyalakannya. Dia berjalan perlahan menuju rumahnya. Ketika dia kembali ke dalam kamarnya lagi, Jack tersenyum tipis ketika dia melihat istri dan putrinya, yang masih tertidur lelap di tempat tidur. Sayang, jangan khawatir. Di masa depan, tidak ada yang berani memiliki pikiran yang tidak pantas terhadapmu. Aku akan melindungimu dan Kylie di masa depan. Keesokan paginya, Jack sekali lagi mengendarai skuter listriknya, dan mengantar Selena ke kantornya. Setelah mengantar Selena ke kantor, dia pergi ke rumah keluarga Drake sendirian. Tidak jauh dari sana, Fiona, putranya, dan Sena, sudah berada di sebuah kamar hotel. Mereka berdiri di dekat jendela, dan melihat situasi di depan pintu masuk villa. Kita akan segera tahu, jika Jack dan Selena berbohong kepada kita. Fiona menoleh dan tidak mengedipkan matanya, khawatir akan melewatkan sesuatu. Ketika dia melihat pengawal yang menjaga pintu gerbang menyapa dan memberikan sebatang rokok kepada Jack, dan mengirim Jack melalui pintu masuk, dia menghela nafas lega. Sepertinya, kakak iparmu tidak berbohong kepada kita. Ben juga merasa lega. Kalau terus begini, Jack hanya perlu bekerja selama 2-3 tahun, dan keluarga kita akan kaya raya. Gajinya jauh lebih tinggi daripada Ivan. Sebenarnya, gaji Ivan tidak terlalu tinggi. Poin kuncinya adalah, setelah orang ini menjadi manajer umum, dia menghabiskan begitu banyak uang keluarga Taylor untuk kepentingannya sendiri. Pada saat yang sama, dia juga memberikan kepada dirinya sendiri, sejumlah bonus yang besar selamat tahun baru. Fiona menggertakkan giginya dan melanjutkan, hal yang membuatku marah adalah, kakakmu telah berkontribusi banyak untuk keluarga Taylor, dan Ivan hanya memberikan 10 hingga 20 ribu dolar untuk pengeluaran keluarga. Kakakmu tidak pernah mengambil uang keluarga Taylor sedikitpun, sebagaimana Ivan melakukannya. Kakakku mungkin tidak tahu kita akan diusir dari keluarga Taylor. Jika dia tahu kita akan diusir, dia pasti akan memikirkan cara untuk mengambil uang bagi keluarga kita. Ben menghela nafas dan berkata. Sena, yang berada di antara mereka berdua, memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya. Bab 139. Sayang, apa yang terjadi? Mengapa kamu tampak tidak begitu bahagia? Ben bertanya setelah dia menyadari ada yang tidak beres dengan Sena. Sena tersenyum pahit sebelum berbicara dengan cemberut, aku memberi kata-kata kasar kepada kakak iparmu kemarin. Aku mengkhawatirkan keadaan keluargamu, jadi, aku mengucapkan kata-kata kasar kepadanya, karena aku takut dia telah memprovokasi keluarga Drake. Aku khawatir dia akan menyimpan dendam di dalam hatinya, dan dia akan menargetkanku di masa depan. Tidak mungkin. Dia sepertinya bukan tipe orang seperti itu. Lagi pula, bagaimana dia berani menargetkanmu, ketika dia berutang begitu banyak kepada keluarga kita. Selain itu, apa yang terjadi kemarin adalah kesalahpahaman, dan bisa dimaklumi karena kita khawatir, dia akan menyebabkan masalah pada keluarga Taylor. Ini bukan salahmu. Ben berkata dengan percaya diri. Aku takut dia akan marah kepada kita, dan janjinya untuk memberimu mobil, akan hilang begitu saja. Sena memberikan sepotong pikirannya. Hei, tidak apa-apa. Fiona segera berkata, jangan khawatir. Jika dia tidak membelikan mobil untukmu, ibu akan membelikanmu dengan uang yang dia berikan kepadaku. Dia berjanji untuk memberi hadiah pertunangan sebesar 20 juta dolar. 1 juta dolar untuk sebuah mobil untuk kalian masing-masing, akan menjadi sepotong kue bagiku. Wow, bagus sekali. Terima kasih, ibu. Sena segera memasang senyum di wajahnya, dan melompat kegirangan. Aku akan melakukan apapun, selama anakku bahagia. Fiona menatap wajah cantik Sena dan berkata dengan puas, Sena, sudah cukup lama kalian berdua menjalin hubungan. Ketika aku mendapatkan 20 juta dolar dalam waktu 2 bulan, aku akan membawa Ben ke rumah keluargamu, dan meminta kepada kedua orang tuamu, agar Ben bisa menikah denganmu. Bagaimana kedengarannya? Kita harus mencoba memilih hari yang baik, dan menyelesaikan pernikahan dalam tahun ini. Aku akan menuruti kata-katamu, Bu. Sena menunduk malu-malu, dan diam-diam senang di dalam hatinya. Sepertinya, dia tidak jauh dari kehidupan orang kaya, yang selalu dia idam-idamkan sepanjang hidupnya.
Teleponnya masih tidak bisa tersambung. Tuan Howard, yang berada di sebuah villa, mengerutkan kening dan memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Dia memerintahkan Scar untuk membawa beberapa orang bersama Ned untuk melenyapkan seorang veteran tadi malam. Mereka sudah pergi semalaman, tanpa ada kabar berita yang kembali. Dia sudah melakukan panggilan beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab, dan ini membuatnya tidak nyaman. Tuan Howard, kami sudah mendapatkan berita. Sesuatu terjadi, sesuatu yang sangat buruk terjadi. Seorang pria berlari masuk ke dalam villa, dan berteriak entah dari mana. Beberapa orang berdiri di sekitar Tuan Howard, mereka adalah orang-orang yang mampu dan sangat cakap dalam pertarungan. Apa yang terjadi? Jangan terburu-buru dan bicaralah perlahan. Tuan Howard segera berdiri dan bertanya. Orang itu terengah-engah, dia berlari ke arah meja, mengambil secangkir teh dan minum segelas besar sebelum berbicara. Mati, mereka semua sudah mati. Tadi malam, lebih dari 200 orang tewas di sebuah bangunan yang terbengkalai. Sekarang, tempat itu telah dikunci dan mayatnya diangkut untuk dikremasi. Mereka semua sudah mati. Sudut mulut Master Howard berkedut dengan kencang. Telinganya berdenging dan dia bertanya-tanya, apakah dia salah dengar? Ini benar-benar kerugian besar bagi klan Dewa Naga. Mereka di sana untuk menyerang satu orang, dan semuanya mati. Master Howard segera terduduk di kursinya, dan dia memegang tinjunya begitu erat, sehingga suara buku-buku jarinya bisa terdengar. Bertahun-tahun yang lalu, Scar menahan 2 serangan pisau yang ditujukan kepadaku, hingga aku bisa selamat. Aku bersumpah, akan membalaskan dendammu, Scar. Bab 140. Siapa pria itu? Dia sangat kuat, sehingga dia mampu membunuh Scar. Master Howard mengerutkan kening dan melanjutkan berbicara, begitu banyak orang di sana, aku yakin serangan mereka pasti akan membuat veteran itu kelelahan. Aku tahu kemampuan Scar dengan sangat baik, dia memiliki trik khusus yang sangat hebat, sehingga tidak ada orang yang bisa melarikan diri dari serangannya. Seorang pria lain juga tampak serius, fokusnya sekarang adalah, tempat itu saat ini dikunci dan mayatnya sedang dibersihkan. Oleh karena itu, kita tidak dapat memeriksa tempat kejadian. Ketika kita tidak dapat memeriksa tempat kejadian, kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mungkinkah pria ini tidak sendirian? Kita tidak tahu tentang itu. Master Howard memikirkannya, dan dia memiliki ekspresi murung di wajahnya. Aku masih tidak tahu siapa orang itu, yang aku tahu hanyalah Ned dan yang lainnya, pergi bermain kemarin malam, dan seorang veteran memukulinya. Ned mengatakan bahwa, orang itu mempunyai kemampuan yang sangat terampil, dan meminta membawa lebih banyak orang untuk balas dendam. Dia meminta lebih dari 200 orang, jadi, aku meminta Scar untuk menemaninya pergi. Aku tidak menyangka, mereka semua akan mati. Jika itu masalahnya, aku yakin pria itu tidak ada persiapan untuk meminta bantuan, ada kemungkinan besar dia sendirian. Jika itu perbuatan satu orang, maka orang ini pasti sangat kuat. Kita harus segera mencari tahu siapa orang ini. Kurasa, kita hanya bisa mulai menyelidiki, dengan siapa Ned bertengkar kemarin. Kata pria parubaya lainnya, setelah terdiam beberapa saat. Ya, mari kita lanjutkan dan segera selidiki masalah ini. Aku harus tahu, siapa yang berani dengan lancang membunuh orang-orang kita. Aku tidak akan beristirahat dengan tenang, sampai aku bisa menguliti orang ini hidup-hidup. Tuan Howard mengangguk dan berkata kepada pria parubaya itu. Pada saat ini, cedera Ivan Taylor telah pulih. Dia membawa beberapa pengawalnya, dan pergi ke markas real estate dinasti Drake milik keluarga Drake. Tuan, bolehkah saya tahu siapa yang Anda cari? Apakah Anda punya janji? Resepsionis meja depan perusahaan, tersenyum sedikit dan bertanya kepada Ivan. Di mana kantor manajer pengadaan? Saya ingin bertemu dengan manajer Anda, Nona Taylor. Ivan tersenyum ringan dan menjawab. Resepsionis menjawab, Tuan, silakan daftarkan diri Anda di sini. Silahkan tunggu di sini dulu, saya akan memberi tahu manajer. Tidak perlu untuk itu terlalu merepotkan. Aku akan masuk dan mencarinya sendiri. Resepsionis meja depan tidak bisa menghentikan Ivan. Ivan segera membawa anak buahnya masuk, dan berjalan menuju ke kantor Selena. Ivan tidak melihat Selena di kantor departemen pengadaan, dia kemudian berteriak dengan keras, Selena, di mana kamu? Hei, siapa kamu? Kamu tidak bisa masuk begitu saja. Sonia Neal langsung merespon saat melihat pria agresif ini menerobos masuk. Ivan,
segera memiliki mata yang cerah, karena menganggap Sonia cukup cantik dan memiliki tubuh yang bagus. Jadi, dia memasang senyum dan menjawab, "Gadis cantik, saya mencari manajer Taylor, Selena Taylor. Ada urusan apa Anda di sini dengan dia?" "Saya supervisor di sini, dan manajer kami benar-benar sibuk. Anda bisa berurusan dengan saya, siapa Anda sebenarnya?" Sonia mengukur pria di depannya, melihatnya dari atas sampai bawah. Meskipun orang ini cukup sombong dan tampak liar, dia berpakaian bagus dan seharusnya berasal dari keluarga kaya. "Namaku Ivan Taylor, sepupunya. Saya memiliki sesuatu yang penting, yang perlu saya bicarakan dengannya secara pribadi. Saya tidak ingin berbicara dengan Anda."